A. Memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hijrah titik awal dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy. Beban Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam semakin berat. Di sisi lain, kesedihan penduduk Madinah atau Yasrib memikul tanggung jawab bagi keselamatan Rasulullah. Merupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya melakukan hijrah ke Madinah. Mereka hijrah setelah 3 tahun berdakwah di Mekah. Tujuan hijrah Rasulullah ke Madinah adalah lebih menggunakan dakwah dan mendirikan negara Islam di sana. Beberapa faktor yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah di Bukit Aqabah. Mereka berkira memeluk agama Islam. Dua, pada tahun berikutnya 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 dari Madinah ke Mekah yang terdiri atas suku Aus dan Khazraj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji tapi kemudian mencurigai Rasulullah dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah dan pengikutnya serta melindungi keluarga seperti mereka melindungi anak istri mereka. Faktor lain yang mendorong Rasulullah untuk hijrah dari kota Makkah adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan yang dilakukan oleh para kafir Quraisy mencakup hal-hal berikut: A. Melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad. 2. B. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. C. Melarang kelas bergaul dengan kaum muslim. D. Musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Pemboikotan tersebut tertulis di atas kertas sohifah atau plakat yang dipatungkan di dinding Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Setelah melalui pemikiran yang mendalam disertai perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah, disusunlah rencana sebelum Nabi Muhammad SAW menghentikan dan seluruh kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Kaum muslimin diperintahkan terlebih dahulu untuk menuju Madinah tanpa membawa harta benda yang selama ini menjadi milik mereka. Sementara Rasulullah dan beberapa sahabatnya merupakan orang-orang yang terakhir yang hijrah ke Madinah. Hal itu dilakukan mengingat begitu sulitnya beliau keluar dari pantauan kaum kafir Quraisy. B. Substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Satu, membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kehadiran Rasulullah dan kaum Muhajirin sebutan bagi pengikut Rasulullah SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah mendapatkan sambutan hangat dari penduduk Madinah, yaitu kaum Ansor. Mereka memperlakukan Nabi Muhammad SAW, para Muhajirin, seperti saudara mereka sendiri. Mereka juga menyambut Rasulullah SAW dengan kaum Muhajirin pendidikan agama Islam dan meliputi 145 penuh rasa hormat selayaknya seorang tuan rumah menyambut tamunya. Sejak itulah kota Yasrib diganti namanya oleh Rasulullah dengan sebutan Madinatul Munawwaroh. Strategi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor untuk mengikat setiap mengikut Islam yang terdiri atas berbagai macam suku dan kabilah ke dalam suatu ikatan masyarakat yang kuat senasib seperjuangan dan semangat persaudaraan Islam. Rasulullah SAW mempersaudarakan Abu Bakar dan Khalid ibnu Zuhair, Ja'far Abi Thalib dengan Muaz bin Jabal, Umar bin Khattab dan dengan Ibnu Malik dan Ali bin Abi Thalib dipilih untuk menjadi saudara beliau sendiri. Bukti bahwa Rasulullah SAW mengedepankan persaudaraan yaitu membangun masjid dan mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Karena dengan demikian mereka akan mengasihi dan tolong-menolong satu sama lain. Nabi Muhammad SAW dalam menciptakan suasana agar nyaman dan tentram di kota Madinah, dibuatlah perjanjian untuk dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjian ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Isi perjanjian yang dibuat Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi sebagai berikut. Nah, kaum Yahudi damai bersama dengan kaum muslimin. Yang kedua, belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. C. Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka. Keempat, orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri dan sebaliknya kaum muslimin juga memikul belanja mereka sendiri. Kelima, kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasihati dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebijakan dan keutamaan. Keenam, kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terkait dengan perjanjian itu. Yang ketujuh, kalau terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum muslimin yang khawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, urusan itu hendaklah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ke-8, siapa saja yang tinggal di dalam ataupun di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanannya dirinya kecuali orang zalim dan bersalah sebab Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung bagi orang-orang yang baik dan berbakti. Kedua, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Kebebasan beragama. Tujuan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah memberikan ketenangan kepada penganutnya dan memberikan jaminan kebebasan kepada kaum muslimin, Yahudi, dan Nasrani dalam menganut kepercayaan agama masing-masing. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW memberikan jaminan kebebasan agama yang meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya, dan kebebasan berdakwah. Hanya kebebasan yang memberikan jaminan dalam mencapai kebenarannya dan kemajuan menuju kesatuan yang integrital dan terhormat. Menentang kebebasan berarti memperkuat kebatilan dan menyebarkan kegelapan.
yang pada akhirnya akan mengikis habis cahaya kebenaran yang ada dalam hati nurani manusia, cahaya kebenaran yang menghubungkan manusia dengan alam semesta sampai akhir zaman. Itu hubungan rasa kasih sayang dan persatuan, bukan rasa kebencian dan kehancuran. Azan, sholat, zakat, dan puasa. Menurut satu sumber, atas asal-usul Umar bin Khattab dan kaum muslimin, serta menurut sumber lain berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu, panggilan sholat dilakukan dengan azan. Selanjutnya Nabi Muhammad memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid dan Salabah untuk membacakan lafaz azan kepada Bilal saat waktu salat tiba, karena Bilal punya suara yang begitu merdu. Kewajiban sholat yang diterima pada saat Mi'raj menjelang berakhirnya periode Mekah terus dimantapkan kepada para pengikut Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, puasa yang telah dilakukan berdasarkan syariat sebelumnya kini telah pula diwajibkan setiap bulan Ramadan. Demikian pula Demikian hal dengan zakat. Bahkan setelah kekuasaan Islam berkembang ke seluruh jazirah Arab, Nabi Muhammad SAW mengutus pasukannya ke negeri di luar Madinah untuk memungut zakat. Prinsip kemanusiaan. Pada tahun ke-10 Hijriah, yaitu 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, yaitu haji terakhir. Dalam kesempatan ini Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah. Khutbah Nabi SAW itu antara lain berisi larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak, dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil, karena nyawa dan harta benda adalah suci. Larangan riba dan larangan menganiaya, perintah untuk memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut, dan perintah menjauhi dosa semua pertengkaran antara mereka, dan zaman jahiliyah harus saling dimaafkan. Balas dendam dengan tebusan darah sebagaimana berlaku pada zaman jahiliyah tidak lagi dibenarkan. Persaudaraan dan persamaan di antara manusia harus ditegakkan. Hamba sahaya harus diperlukan dengan baik. Mereka makan seperti apa yang dimakan tuannya, dan mereka berpakaian seperti apa yang dipakai tuannya. Dan yang terpenting adalah umat Islam harus selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. 3. Mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah, Michael Hart menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada urutan pertama, menyatakan bahwa beliau adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil baik dalam hal keagamaan maupun keduniaan. Dalam urusan politik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin politik yang amat efektif. Hingga saat ini, 14 abad pasca wafatnya, pengaruhnya masih sangat kuat dan merasuk. Strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. 1. Meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang dibangun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat sampainya di Madinah adalah seperti berikut. A. Membangun masjid. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak saja dijadikan sebagai pusat kehidupan beragama, tetapi sebagai tempat bermusyawarah, tempat mempersatukan kaum muslimin agar memiliki jiwa yang kuat dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Yang B. Membangun ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum Ansar atau Muslim Madinah dengan kaum Muhajirin atau Muslim Mekah. Beliau mempertemukan dan mengikat kaum Ansar dan Muhajirin dalam satu hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW telah membangun sebuah ikatan persaudaraan tidak saja semata-mata dikarenakan hubungan darah, tetapi oleh ikatan agama atau ideologi. C. Menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Untuk menjaga stabilitas di Madinah, Nabi Muhammad SAW menjalin persahabatan dengan orang-orang Yahudi dan Arab yang masih menganut agama nenek moyangnya. Sebuah piagam pun dibuat yang kemudian dikenal dengan piagam Madinah. Dalam piagam itu ditegaskan persamaan hak dan menjamin kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi. Setiap orang dijamin keamanannya dan diberikan kebebasan dalam hak-hak politik dan keagamaan. Setiap orang wajib menjaga keamanan Madinah dari serangan luar. Dalam piagam itu dicantumkan pula Nabi Muhammad SAW menjadi kepala pemerintahan, dan karena itu otoritas mutlak diserahkan kepada beliau. Selanjutnya, terbentuknya negara Madinah membuat Islam makin kuat. Kenyataan ini mendorong orang-orang Quraisy dan yang lainnya melakukan berbagai macam bentuk ancaman dan gangguan. Untuk itu Nabi Muhammad SAW mengatur siasat dan membentuk pasukan perang serta mengadakan perjanjian dengan berbagai kabilah yang ada di sekitar Madinah. Upaya kaum muslimin mempertahankan Madinah melahirkan banyak peperangan. Berikut beberapa peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka. Yang pertama itu A. Perang Badar. Perang Badar merupakan peperangan yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Perang ini berlangsung antara kaum muslimin melawan musyrikin Quraisy. Peperangan ini terjadi pada tanggal 8 Ramadan tahun ke-2 Hijriah. Dengan perlengkapan yang sederhana, Nabi Muhammad SAW dengan 305 orang pasukannya berangkat ke luar Madinah, kira-kira 120 km dari Madinah, tepatnya di Badar. Pasukan Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy berjumlah antara 900 sampai 1000 orang. Dalam peperangan ini Nabi Muhammad SAW dan kaumnya berhasil memperoleh kemenangan. Yang B. Perang Uhud. Kekalahan dalam perang Badar makin menimbulkan kebencian Quraisy kepada kaum muslimin. Karena itu mereka bersumpah akan menuntut balas kekalahan tersebut. Pada tahun ketiga Hijriah, mereka berangkat ke Madinah dengan membawa 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang. Di antara mereka memakai baju besi. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kedatangan pasukan Quraisy ini disambut Nabi Muhammad SAW dengan sekitar 1.000 pasukan. Pasukan Nabi Muhammad SAW dan pasukan Quraisy bertemu di Bukit Uhud. Perang besar pun berkobar. Dalam pertempuran ini, sekitar 70 orang pasukan Nabi gugur sebagai syuhada. Setelah peperangan ini, Nabi Muhammad SAW menindak tegas Abdullah bin Ubay dan pasukannya. C. Perang Azab atau Khandak. Bani Nadir yang menetap di Khaybar berkomplot dengan musyrikin Quraisy untuk menyerang Madinah. Pasukan gabungan mereka berkekuatan 24.000 pasukan. Atas usul Salman Al-Farisi, umat Islam menggali parit untuk pertahanan. Oleh karena itu, perang ini disebut dengan perang Khandak atau parit. Selain itu, peperangan ini disebut dengan perang Azab. Pasukan musuh yang hendak masuk ke Madinah tertahan oleh parit. Karena itu, mereka mengepung Madinah dengan membangun kemah-kemah di luar parit. Pengepungan ini berlangsung selama 1 bulan dan berakhir setelah badai kencang menerpa dan memporak-porandakan kemah-kemah mereka. Kenyataan ini memaksa pasukan Azab menghentikan pengepungan dan kembali ke negeri masing-masing tanpa mendapat hasil apapun. Yang D. Perang Hunain.
Meskipun Mekah telah ditaklukkan, tidak semua suku Arab bersedia tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dua suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Thaqif di Taif dan Bani Hawazin di antara Mekah dan Taif. Kedua suku ini berkomplot melawan Nabi Muhammad SAW dengan alasan menuntut balas atas berhala mereka yang ada di Ka'bah yang telah dihancurkan oleh tentara Islam ketika penaklukan Mekah. Dengan kekuatan 12.000 pasukan di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, tentara Islam berangkat menuju Hunain. Dalam waktu singkat Nabi Muhammad SAW dan pasukannya dapat menumpas pasukan musuh. Dengan takluknya Bani Thaqif dan Bani Hawazin, seluruh jazirah Arab di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, Perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Perang ini terjadi karena kecemburuan dan kekhawatiran Heraklius atas keberhasilan Nabi Muhammad SAW menguasai seluruh jazirah Arab. Untuk itu, Heraklius menyusun kekuatan yang sangat besar di utara Jazirah Arab dan Syria yang merupakan daerah taklukan Romawi. Dalam pasukan besar ini bergabung Bani Ghassan dan Bani Lachmides. Menghadapi peperangan ini, banyak sekali kaum muslimin yang mendaftar untuk turut berperang. Oleh karena itu, terhimpun pasukan yang sangat besar. Melihat besarnya jumlah tentara Islam, pasukan Romawi menjadi ciut nyalinya dan kemudian menarik diri kembali ke negerinya. Dalam kesempatan ini, Nabi Muhammad membuat perjanjian dengan penduduk setempat. Dengan demikian, wilayah perbatasan itu dapat dikuasai dan dirangkul masuk dalam barisan Islam. 2. Surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja. Genjatan senjata antara Nabi Muhammad SAW dan musyrikin Quraisy telah memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melirik negeri-negeri lain sambil memikirkan cara berdakwah ke sana. Salah satu cara yang ditempuh Nabi Muhammad SAW adalah dengan berkirim surat kepada raja-raja para penguasa negeri-negeri tersebut. Di antara raja-raja yang dikirim surat oleh Nabi Muhammad SAW adalah Raja Ghassan, Raja Mesir, Raja Abyssinia, Raja Persia, dan Raja Romawi. Tidak satupun dari raja-raja tersebut menyambut dan menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Semuanya menolak dengan cara yang beragam. 3. Penaklukan Mekah. Peristiwa ini dikenal dengan Fathu Makkah. Pada tahun ke-6 Hijriah, ketika haji telah disyariatkan, Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Di Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tertahan dan tidak boleh masuk ke Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad dan kaum muslimin berkemah di sana sambil menunggu izin. Nabi Muhammad dan kaum muslimin tidak mendapat izin memasuki Mekah dan akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah berisi 5 kesepakatan, yaitu yang pertama, kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. 2. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. 3. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya, pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. Yang keempat, selama 10 tahun dilakukan genjatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Dan yang terakhir, kelima, tiap kabilah yang masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukannya tanpa mendapat rintangan. Selanjutnya, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah tersebut, harapan untuk mengambil alih Ka'bah dan menguasai Mekah kembali terbuka. Ada 2 faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk menguasai Mekah. Pertama, Mekah adalah pusat keagamaan bangsa Arab. Apabila Mekah dapat dikuasai, penyebaran Islam ke seluruh jazirah Arab akan dapat dilakukan. Kedua, orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang punya kekuasaan dan pengaruh yang besar. Dengan dikuasainya Mekah, kemungkinan besar orang-orang Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad SAW sendiri akan memeluk Islam. Setahun kemudian, Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin melaksanakan ibadah haji sesuai dengan perjanjian. Dalam kesempatan ini, banyak penduduk Mekah yang masuk Islam karena melihat kemajuan yang diperoleh penduduk Madinah. 2 tahun kemudian, perjanjian Hudaybiyah berlangsung. Dakwah Islam telah menjangkau seluruh jazirah Arab dan dapat tanggapan positif. Prestasi ini menurut orang Quraisy dikarenakan adanya perjanjian Hudaybiyah. Jadi secara sepihak mereka membatalkan perjanjian tersebut. Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke Mekah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya memasuki Mekah dan berhala-berhala di semua sudut negeri dihancurkan. Setelah itu, Nabi Muhammad berkhutbah memberikan pengampunan bagi orang-orang Quraisy. Dalam khutbahnya, Nabi Muhammad menyatakan siapa yang menyarungkan pedangnya, ia akan aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, ia akan aman. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ia juga akan aman. Setelah khutbah itu, penduduk Mekah datang berbondong-bondong dan menyatakan diri sebagai muslim. Sejak peristiwa itu, Mekah berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada tahun ke-9 dan ke-10 Hijriah, atau 630 sampai 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima berbagai delegasi suku-suku Arab sehingga tahun itu disebut dengan tahun perutusan. Sejak itu, peperangan antar suku telah berubah menjadi saudara seagama dan persatuan Arab pun terwujud. 2 bulan kemudian, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit dan pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi, ia wafat di rumah istrinya Aisyah. Terima kasih.